kembali kesepakatan kelas. Oke, mari kita perhatikan slide yang ada di depan. Oke, mari bacakan bersama-sama dengan kuat. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. dua, Menjaga ketenangan dan kebersihan kelas. tiga, Berpartisipasi aktif dalam diskusi. empat, Saling menghargai pendapat teman. Menggunakan ponsel dengan bijak dan hanya saat dibutuhkan. Nah, jadi selama pembelajaran kita pada hari ini, maka ini sudah kita buat kesepakatan kita sebelumnya, maka kita harus komitmen dengan kesepakatan ini dan tetap di jalan. Jelas? Jelas, Bu. Siapa yang hendak materi kita sebelumnya? Ada? Apa materi kita sebelumnya? Mobilitas sosial. Apa? Mobilitas. Sebelumnya, bukan hari ini. Apa materi kita sebelumnya? 2 minggu yang lalu, sebelum kokurikuler. Hamzah? Dinamika? Dulu. Yakin itu? Kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, apa materinya kemarin? Memajukan masyarakat Indonesia. Yaitu tentang pengaruh Cuaca dan iklim dalam kehidupan manusia. Oke, siapa yang bisa jawab? Apa pengaruh cuaca dan iklim? Ayo, Cinta, silakan. Bidang pertanian itu apa, Nak? Pengaruhnya? waktu tanam dan tanam. Iya, itu menentukan waktu tanaman, menanam, dan jenis tanaman yang ditanam pada saat musim hujan, lalu juga di musim kemarau. Oke, di bidang perhubungan. Mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Selain penerbangan juga faktor cuaca berpengaruh terhadap transportasi. Oke, kata Grace itu berpengaruh pada saat jam penerbangan. Oke, nah di bidang industri, ayo siapa yang bisa? Oke, silakan. Iklim mempengaruhi mata pencarian penduduk. Ya, iklim mempengaruhi mata pencarian penduduk. Nah, lalu apa kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang mobilitas Sosial. Nah, jadi mobilitas sosial ini kan berpengaruh terhadap ini kaitannya dengan pekerjaan mana? Benar kan? Status ya. Nah, jadi cuaca dan iklim ini sangat menentukan atau sangat mempengaruhi itu yang namanya pekerjaan manusia. Misalnya kita anggap sekarang ini, nah musim hujan terus menerus. Apakah ini berpengaruh terhadap pekerjaan tertentu atau seseorang? Benar. Misalnya aku. Petani. Apakah dia selalu berada pada saat musim hujan terus? Maka apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan? Apakah dia beralih profesi? Kata si Hamzah iya. Kenapa Hamzah? Dia mendapatkan keuntungan, kata si Hamzah. Nah, misalnya tukang es yang setiap kali hujan, apakah dia akan tetap jualan es? Tidak. Maka dia akan beralih profesi. Nah, dan ini akan menentukan yang namanya mobilitas sosial. Yang tadinya misalnya ketika dia bertani mungkin menghasilkan pendapatan 3 juta. Tapi ketika musim hujan maka dia harus beralih profesi. Misalnya dia jualan, ya belum tentu dia dapat misalnya 3 juta. Bisa saja dia lebih dari 3 juta. Artinya ini akan terjadi perubahan mobilitas sosial. Ya, jadi itulah kaitannya. Jadi sangat mempengaruhi ya cuaca dan iklim terhadap mobilitas
mobilitas sosial. Maka ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, jadi ada 5 indikator yang harus kita capai pada hari ini. Oke, silakan. Yang pertama, apa indikatornya? Menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kedua, Mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. ketiga, Menganalisis contoh mobilitas sosial di lingkungan sekitar. empat, Menunjukkan sikap terbuka dan menghargai keberagaman status sosial sebagai bentuk pemahaman terhadap proses mobilitas sosial. lima, Merefleksikan makna mobilitas sosial bagi kehidupan individu dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial. Nah, jadi kelima indikator ini, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, lalu, nah sebelum ibu masuk ke pertanyaan pemantik, nah kita akan melihat sebuah video. Kita pergi dahulu. Ya, atau sebelum kita masuk ke video. Nah, pernahkah kalian melihat dalam kehidupan sehari-hari ada perubahan mobilitas sosial di sekitar kalian? Oke, silakan, Olive. Contohnya, ya. Contohnya seperti guru yang jabatannya menjadi guru kesiswaan. Baik, wakaya, wakil kesiswaan. Itu mobilitasnya naik atau turun? Naik. Tadi sudah hampir tahu ya. Nah, nanti, ada coba-coba. seorang karyawan biasa naik menjadi Kepala manajer. Oleh ini juga mobilitas sosial yang naik. Oke. Nah, kita lihat videonya. Dan kaya memang bukan perkara mudah. Itu. Hai rekan Debbie, di video kali ini admin mau share tentang kisah inspiratif lagi nih, yaitu beberapa pengusaha sukses dan produk yang terkenal di Indonesia bahkan mancanegara. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kita Trading karena ada banyak konten bermanfaat seputar supplier dan bisnis B2B lainnya. Jadi pengusaha sukses dan kaya memang bukan perkara mudah, kecuali Anda berasal dari keluarga kaya yang hartanya tidak habis dimakan oleh 7 turunan. Namun, untuk menjadi sukses, Anda juga tidak harus berasal dari keluarga kaya. Karena pada faktanya, banyak orang sukses yang kaya bahkan menjadi miliarder, padahal mereka berasal dari keluarga miskin. Orang-orang tersebut telah merasakan banyak pengalaman terkait kepahitan hidup sejak kecil. Untuk itu, mereka akhirnya bekerja keras untuk meraih keuntungan dan menghindari kepahitan hidup itu lagi. Mereka terus mencari bagaimana caranya untuk mengumpulkan uang lebih banyak lagi, hingga pada akhirnya mereka memiliki jumlah kekayaan di atas rata-rata dan menduduki jajaran orang-orang terkaya di Indonesia. Nah, Anda tidak perlu minder jika ingin kaya, sedangkan keluarga Anda berasal dari latar belakang yang tidak mampu. Buktinya sudah ada banyak kisah sukses dari latar belakang tersebut. Berikut adalah kumpulan orang terkaya di Indonesia yang ternyata berasal dari keluarga miskin. Yang pertama ada Dahlan Iskan. Kisah sukses Dahlan Iskan dimulai sejak ia kecil. Ia hanya memiliki satu setel pakaian saja, yaitu kaos, celana, dan satu sarung. Ayahnya adalah seorang pekerja serabutan dan ibunya adalah pengrajin batik. Sepulang sekolah, ia harus membantu kedua orang tuanya untuk mencari uang. Mulai dari menjadi kuli hingga menggembala kambing. Berkat latar belakangnya berasal dari keluarga kurang mampu itu, ia terus bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Hingga pada akhirnya, kini ia menjadi pengusaha ternama di Indonesia lewat bisnis media, real estate, hotel, dan perusahaan yang berkaitan dengan listrik. Beliau juga pernah memimpin perusahaan
besar PLN dan menjadi Menteri BUMN. Sekarang total kekayaannya tercatat sebesar 445 juta US dollar. Yang kedua adalah Sudono Salim. Sudono Salim. Nah, ini video yang pertama. Kamis pukul 23 waktu Indonesia Barat, pemirsa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan oleh KPK, Presiden Prabowo Subianto telah memberhentikan Immanuel Ebenezer yang akan disapa Noel dari posisi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenakes. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Dalam kali ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenagakerjaan. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Pak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metrotis Express. Oke, setelah melihat ya kedua video tadi, apakah di video tersebut ada terjadi perubahan mobilitas sosial? Siapa yang bisa menjawab? Nah, kan sesuaikan dengan pertanyaan teman. Mengapa ada orang yang status sosialnya berubah seiring waktu? Menurut kalian, kan sudah dipaparkan tadi di dalam video yang terjadi perubahan mobilitas sosial. Nah, jadi menurut kamu, mengapa ada orang yang status sosialnya bisa berubah seiring waktu? Ya. Oke, ayo silakan Ade. Jadi di video pertama itu terjadinya mobilitas sosial yang naik ke atas, yaitu bisa berubah karena setiap waktu dia ingin pendapatannya selalu bertambah dan bertambah setiap harinya, yang menjadikannya orang terkaya di dunia karena hasil kerja kerasnya. Hasil kerja keras, jadi ada kerja keras ya. Oke, yang kedua. Untuk video yang kedua yaitu melakukan penentangan hukum berupa korupsi. Dia melakukannya itu dengan tidak komitmen dengan apa yang dijanjikannya kepada pemerintah, sehingga dia mengambil beberapa harta dari negara kita, sehingga jika terus-terusan dilakukan itu bakalan ketahuan. Jika ketahuan maka akan ditindak pidana oleh yang membuat dia dipecat dari jabatannya. Iya, berarti dari menteri lalu dipecat, tidak jadi apa-apa. Berarti yang pertama tadi kata si Ade itu terjadi mobilitas vertikal naik, yang kedua vertikal turun. Ada pendapat yang lain? Nah, turun. Oke, silakan.
tadi ada kisah Dahlan Iskan, yang kedua si Noah. Silakan. Ada yang lain? Ada? Ayo. Jangan malu. Nah, pusing aja mau. Dia mau menjawab. Padahal lama kali. Ayo. Marah? Sudah pas kata deh. Apa lupa kata deh? Oke. Sebutkan. Dia yang pertama itu karena dia sering kerja keras. Sering bekerja keras. Dia bisa jadi lebih baik. Oke. Jadi yang kedua itu dia korupsi. Jadi kena kasus. Ya. Oke. Jadi dia dipecat jadi turun. Jadi turun. Oke. Ada yang ingin pendapat yang lain? Oke. Grace. Karena ada keinginan untuk berubah, yaitu untuk berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih sesuai dengan keinginan dia membuat dirinya sendiri. Berarti ada keinginan perubahan ya dalam kehidupannya. Itu aja. Jadi yang korupsi tadi juga dia mau berubah ini soalnya ya. Dia menjadi kaya, tapi dengan cara yang salah. Oke, berubah, ingin menjadi kaya tapi caranya salah. Berarti yang gambar video pertama, caranya benar atau salah? Benar. Oke. Nah, lalu apakah perubahan itu selalu mengarah ke atas atau selalu ke bawah? Oke. Kenapa Cinta? Karena ya sesuai dengan orang itu. Tergantung orangnya. Maksudnya gimana? Soalnya tadi kan video pertama dia mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang kedua dia mau berusaha jadi lebih baik tapi caranya gagal. Nah, oke. Ulang. Karena ada satu contoh nih kan Bu, misalnya kepala sekolah di sini pindah Bu, nah, ke sekolah yang lain, itu kan masih sama statusnya Bu, Ya. tapi cuma pindah tempat doang. Pindah tempat. Oke. Oh, berarti ini horizontal ya? Oke, benar. Ini menurut si Ella ada hal yang lain. Apakah dia selalu naik atau selalu turun? Nah, si Cinta katakan itu tergantung oknumnya. Bagaimana dia? Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa mengapa ada orang yang status sosialnya berubah seiring waktu itu tergantung tekadnya. Apakah dia akan selalu di zona nyamannya hidupnya seperti itu atau dia ingin merubah kehidupannya? Maka diperlukan tadi kerja keras. Lalu harus pantang menyerah. Nah, lalu yang kedua, apakah ini perubahan ini selalu mengarah ke atas atau ke bawah? Tergantung orangnya juga. Ketika dia sudah terbiasa dengan kehidupan susah, nah maka ketika dia berusaha seperti Dahlan Iskan tadi, ya, dari ayahnya yang hanya pekerja serabutan, nah anaknya menjadi seorang menteri dan pengusaha, maka di dalam keluarga mereka ini sudah terjadi mobilitas vertikal naik. Ini karena positif arahnya. Tapi ada orang, nah ini menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri sendiri. Nah, dia udah tahu itu salah. Nah, pemikiran dia ini tidak akan ketahuan. Nah, rupanya sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga kan. Maka dia salah, maka dia dipecat lagi dari menteri. Dan seumur hidupnya namanya akan jelek, benar? Jadi ada nilai-nilai yang ingin kita tanamkan pada hari ini ya. Nah, kita harus bekerja keras untuk merubah kehidupan kita, ya. Nah, lalu kita harus optimis. Nah, kita juga harus terbuka, ya, terhadap ya perubahan jangan berada di zona nyaman kita terus. Nah, misalnya selama ini kita tidak gaptek ya, tidak tahu teknologi. Nah, jangan kamu nyapa di posisi gapteknya, maka harus berubah ya pemirsa. Mindsetnya itu harus bertumbuh, benar kan? Nah, kalau apalagi kita juga harus pandai menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, jadi mungkin di dalam kehidupan sehari-hari tadi ada yang mengatakan ya dia biasanya dari karyawan biasa berubah menjadi manajer. Ini kan sudah tahu kalian ya. Atau dalam keluarga. Nah, siapa di sini? Ini kan keluarga inilah lingkungan terdekat kita kan? Ada di sini yang mengalami perubahan mobilitas sosial? Ada? Nah, dicontohkan.
Ya, keluarga Miss, bapak dan mama itu adalah seorang petani. Ya, anak yang 3, ibu guru. Yang kedua, pelayaran. Ketiga, kerja di pertambangan. Nah, terjadi nggak mobilitas? Oke, ada yang buat contohkan keluarganya atau tantenya atau yang lainnya? Ayo, tetangganya boleh. Oke, silakan. Kristi, nanti Grace bilang beda lagi. Dulu tua pas lulus sekolah SMA sempat nganggur sekitar 2 tahun. Setelah itu ada tawaran untuk masuk ke sekolah pendeta. Jadi yang bapak masuk ternyata sekarang dia jadi pendeta di Jakarta. Dari pendeta di Jakarta. Ada perubahan di situ? Ada. Nah, jadi ini yang akan kita pahami dalam satu hari ini. Ada tidak pemahaman kalian tentang mobilitas? Ya. Nah, jadi kegiatan pembelajaran kita ini ya, kalian akan ibu bagi dalam kelompok diskusi kecil yang kurang lebih 6 sampai 7 orang setiap kelompok. Ibu tidak akan tentukan siapa teman kamu, tetapi pilihlah. Ya, pilihlah teman kamu. Jelas? Nah, jadi nanti ibu akan berikan studi kasus, kamu bahas dalam kelompok kamu, lalu kamu akan presentasi. Jadi setiap studi kasus itu ada 5 soal. Nah, nanti ibu akan bagikan selembar kertas, di situ jawaban kamu, sisanya ada yang menulis di kertas, ada yang menulis di buku tulis. Setelah dipresentasikan, maka hasilnya akan kita tempelkan di papan tulis, kita langsung dinilai setiap kelompok. Jelas aku? Jelas. Nah, jadi silakan ya, kalau bisa diangkat nanti kursi dan mejanya dan tidak ribut. Silakan pilih teman kamu sebanyak 6 atau 7 orang satu kelompok. Maka kita ini bagi jadi 5 kelompok. Silakan. Oke, biar aja nanti. Oh, apa? Diangkat aku. Udah, sini aja nggak apa-apa. Sudah? Yang sebelah sana berapa orang? 6. Ini 6. 6. Di sini 7. Ini 4. Oh, 2 orang lagi nggak masuk ya. Berarti itu nanti sama kalian. Satu kelompok ya. Oke. Sudah? Ini Juli.
Kalau capek pasangkan ya. Oke. Baik, ada status studi kasus 1, 2, dan 3. Ini sudah kirim ke grup. Coba lihat. Sudah nampak? Jadi ada 3 studi kasus. Sudah? Nampak? Oke, kita akan tentukan. Jadi nanti kelompok ular itu studi kasus 1. Jelas? Lalu kelompok Nesa itu studi kasus 2. Lalu cinta kasih studi kasus 3. Oke, ke bawah 1 kembali. Ya, 1. Lalu Lulu kedua. Sudah? Nah, jadi nanti jawaban ya. Jawaban yang diserahkan kepada Miss di selembar kertas ini. Jelas Naku? Baik, itulah yang akan kita tempel di papan tulis. Jadi sisanya kerjakan aja di buku tulisnya, nanti dipresentasikan. Nah, jadi sebelum nanti dipresentasikan, kamu tentukan dulu siapa yang menjadi siapa? Yang menulis. Nah, nanti yang mempresentasikan, yang membuka ya di depan, siapa tentukan, lalu yang membaca soal yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Nah, kamu tentukan. Jadi semua yang punya jatah masing-masing. Jelas? Oke. Nah. Tentukan moderatornya nanti ya. Siapa yang membuka diskusi apa? Presentasi bukunya. Oke. Sama-sama. Nah, sudah dapat kertas semua? Sudah. Oke. Nah, jadi di kertasnya tuliskan yang paling atas itu studi kasus berapa yang kamu kerjakan. Lalu tuliskan nama kelompok berapa, lalu nama-nama anggotanya. Jelas? Lalu jawaban kamu. Oke, silakan. Sudah mulai berdiskusi. Oke, Julie, terima kasih. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya.
Nah, boleh. Boleh. Kan, dalam menentukan kita Soal itu nggak ditulis. tidak usah. Oh, nanti pada saat presentasi itu bisa nanti bawa handphone bisa saja. Ya. Nanti kalau nggak bisa nanti tampilkan saja di depan. Nah kan ada contoh itu kan. Nah contoh ambil aja yang paling dekat ya. Di lingkungan dia boleh sekolah, bisa di rumah. Nah kadang-kadang orang tua kita kan sering cerita ya, dulu bapak kamu begini, dulu waktu kita begini. Nah pernah dengar kan? Nah itu kalian buat contoh. Atau tetangga, atau saudara, pasti pernah diceritakan gitu. Boleh juga dibuka e-book kita ya. E-book buku IPS, ya e-booknya. Kan ada e-booknya, biar aja dibuka. Kalau menyamakan dengan buku paket kita Juli, kan biasanya kan kalian pakai e-book kan kalau bukunya tidak dibawa. Boleh, cari kalau ada.
8 menit lagi ya nak. Ada yang nulis? Nanti ada yang mau ditanyakan. Kalau yang lagi berada di luar kelas.
berapa sekarang? Saya catatkan ya. Amjad udah mikir ini. Sudah siap boleh? Sedikit ya, nomor berapa? Oke, cepat. Kalian mau? Oke, siapa yang sudah selesai kelompok berapa nak? 4 sudah? Belum nomor? Kerja keras soalnya nilai sosial. Ini kelompok 1 sudah selesai, nanti kelompok 1 duluan.
Si Ula sudah mau berdiri kali ini. Bukan Miss, mana saya? Apa bernama-nama? Pada saat nanti temannya ada presentasi, mohon perhatiannya semua ke yang presentasi. Jika ada pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaannya. Jelas? Lalu yang kelompok penyaji, tolong ditanggapi, berikan jawaban ya, yang bisa memuaskan teman-teman kami. Jelas? Oke, silakan kelompok 1. Silau nakku, geser ke sini aja nak. Oke, mari saling memuliakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari kerja dari kelompok kami. Nomor 1, jelaskan bentuk mobilitas sosial yang dialami Pak Andi. Jawabannya, Pak Andi mengalami mobilitas vertikal ke atas. Nomor 2, faktor apa saja yang mendorong Pak Andi mengalami perubahan status sosial Pak Andi. Nomor 2, Pak Andi bertekad memperbaiki kehidupannya dengan menabung dan mengikuti pelatihan manajemen transportasi. Nomor 3, bagaimana contoh lain mobilitas sosial naik di lingkungan sosial murid? Jawabannya 3, seorang murid yang rajin belajar yang diangkat menjadi ketua kelas. Nilai-nilai apa yang dapat murid pelajari dari kisah Pak Andi? Bertekad untuk memperbaiki hidup dengan berusaha dan bekerja keras. Nomor 5, bagaimana sikap murid terhadap orang yang berusaha memperbaiki kehidupannya melalui kerja keras dengan memberikan dukungan moral atau bantuan jika memungkinkan dan motivasi untuk melakukan hal serupa dalam meningkatkan diri sendiri. Baiklah teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Sebelum mulai pertanyaan, bacakan dulu studi kasusnya nak, biar nanti yang kelompok lain bacakan ya studi kasusnya. Kuat ya Ula. Studi kasus 1. Pak Andi dulunya bekerja sebagai sopir angkutan umum. Ia bertekad memperbaiki kehidupannya dengan menabung dan mengikuti pelatihan manajemen transportasi. Setelah beberapa tahun, Pak Andi berhasil membuka usaha travel sendiri dan kini memiliki beberapa karyawan. Oke, jadi dulunya Pak Andi ini adalah seorang supir. Lalu dia mengikuti pelatihan, lalu dia mendirikan perusahaan tentang agen travel transportasi ya. Nah, jadi tadi mereka sudah jawab nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya. Ada pertanyaan? Ada yang kurang pas dengan jawaban mereka tadi? Udah? Pas? Oke. Kalau pas, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Ian, terima kasih. Sama-sama. Oke, silakan kelompok berikutnya. Ini nggak ada perlawanan kita ini. Ayo, kelompok 2. Grace tadi, kelompok Grace tadi sama jawabannya.
Oke, ini kelompok 2 berarti sama dengan studi kasus kelompok 4. Kelompok 5. Oke, jadi cepat tahu nanti ada yang berbeda. Agak rapat sedikit aku. Nesa enggak sih lo itu? Dibaca dulu studi kasusnya ya. Oke, silakan yang paling kuat suaranya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang mobilitas sosial. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Nesya Siburian. Perkenalkan nama saya Gracie Kristinurat. Perkenalkan nama saya Dalisa Matau. Perkenalkan nama saya Latifa. Perkenalkan nama saya Alina. Silakan baca studi kasusnya. Bu Rina adalah seorang manajer di sebuah perusahaan swasta. Namun saat perusahaan mengalami keberangkutan uang akibat krisis ekonomi, ia kehilangan pekerjaannya dan kini bekerja sebagai karyawan biasa di tempat lain. Pernyataan 1. Jelaskan bentuk mobilitas sosial yang dialami Bu Rina. Bentuk mobilitas sosial Bu Rina. Mobilitas sosial yang dialami Bu Rina adalah mobilitas sosial pasien ke bawah, yaitu perubahan status sosial dari jabatan manajer di perusahaan swasta menjadi karyawan biasa di tempat lain setelah perusahaan sebelumnya bangkrut. 2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan status sosial pada Bu Rini? Faktor perubahan status sosial Bu Rini bukan status sosial pada Bu Rina disebabkan oleh faktor ekonomi, yakni terjadinya krisis ekonomi yang membuat perusahaan tempat Bu Rina bekerja mengalami kebangkrutan. 3. Apakah mobilitas sosial selalu berdampak positif? Jelaskan mengenai alasan. Mobilitas sosial tidak selalu berdampak positif. Mobilitas sosial ke bawah seperti yang dialami Bu Rina dapat berdampak negatif seperti menurunnya kesejahteraan, stres dan supaya diri yang berkurang, dan perubahan lingkungan sosial dan menimbulkan konflik atau permasalahan. 4. Bagaimana sebaiknya masyarakat masyarakat sebaiknya bersikap terbuka, empati, saling mendukung, ada orang yang mengalami kesulitan. Seperti Bu Rina, sikap saling menghargai serta tidak mendiskriminasi dan memberikan kesempatan untuk bangkit kembali seperti akan mengharmoniskan masyarakat tersebut. Dengan sikap inklusif, yang suasana sosial menjadi lebih positif. Nomor 5. Apa makna penting yang bisa diambil murid dari kisah Bu Rina dan dalam menjaga keharmonisan sosial? Makna penting yang bisa diambil siswa dari kisah Bu Rina adalah pentingnya menghargai perbedaan status dan latar belakang sosial, membangun toleransi serta menjaga sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kelompok 5. Kalian yang jauh nggak ada, langsung lah. Ada Bu? Ada yang berbeda? Yang mana yang mau ditanya? Oke, silakan nomor 2. Mereka ingin mendengar nomor 2. Faktor perubahan status sosial Bu Rina. Perubahan status sosial pada Bu Rina disebabkan oleh faktor ekonomi, yakni terjadinya krisis ekonomi yang membuat perusahaan tempat Bu Rina bekerja mengalami kebangkrutan. Ya, sama? Oke. Nah, ada kelompok lain? Oke, silakan Saka. Kenapa Bu Rina menjadi karyawan? Nah, kenapa dia menjadi karyawan? Apa faktornya? Karena perubahan perusahaan itu bangkrut sehingga yang menjadi karyawan biasa. Nah, perusahaannya bangkrut. Ya, ada lagi? Si Saka udah bertanya nih. Ada lagi? Pas. Oke, kasih tepuk tangan terlebih dahulu.
Selamat pagi semuanya. Oke, karena kita ada 3 lagi, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Oke, ya silakan berdiri dulu aku. Sudah, digeser keluar dari kursinya, nanti jatuh. Sudah, keluar dulu, udah keluar. Biar nyaman nanti. Ya, biar semangat nanti. Mungkin tadi karena belum ice breaking, jadi apanya belum keluar pertanyaan-pertanyaannya. Oke, 1, 2, 3. Langsung dari otot habis ini. Jangan malu-malu. Biar kamu. Ulah malu-malu ini. Si Hura di belakang ya. Malu-malu ini. Ayo, Gangnam Style. Itu masih permulaan. Oke, kita akan ulang. Ini jangan malu-malu ya. Ayo, mulai. Yang malu-malu nanti ngulang ini sendiri. Stephen Hura ini malu-malu dia. Siapa? Joseph. Marwah. Terlalu menikmati. Wah, kenapa kalian malu?
masih ada yang malu-malu ternyata ya. Oke, mudah-mudahan nanti dengan setelah selesai breaking, nah ini tidak ada lagi nanti pas. Ya, oke, silakan kelompok 3. Oke, kita dengarkan karena ini tidak ada perlawanan ini. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Udah pada semangat kan nih selesai sedikit? Sudah. Di sini kami akan memulai presentasi kami, tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan saya Gracia Siregar. Perkenalkan saya Aurus Stefani Purba. Perkenalkan saya Monica Borif Mora. Perkenalkan saya Rose Belian Pane. Perkenalkan saya Cinta Kasih Sinaga. Perkenalkan saya Jelas Senorino. Sebelum saya membuka presentasi saya akan membukanya dengan pantun. Langit cerah tanda bahagia. Cakep. Langit muncul indah warnanya. Cakep. Mari kita mulai dengan gembira agar presentasi ini berjalan dengan sempurna. Studi kasus yang ketiga. Pak Budi sebelumnya adalah seorang guru IPS di SMP swasta. Karena pindah domisili ke daerah lain, dia menjadi guru IPS di SMP negeri, tapi dengan jabatan dan gaji yang sama. Pertanyaan 1. Jenis mobilitas sosial apakah yang dialami Pak Budi? Jelaskan. Pak Budi mengalami mobilitas sosial horizontal karena ia berpindah tempat kerja dari sekolah swasta ke sekolah negeri, tapi status sosial, jabatan, dan penghasilannya atau gaji tetap sama. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial yang dialami Pak Budi? Jawabannya 1. Faktor kebutuhan guru. 2. Faktor pindahan domisili. 3. Faktor pengalaman baru. Dan keempat, faktor lingkungan kerja baru. 3. Apa perbedaan mobilitas horizontal dengan mobilitas vertikal? Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Dalam mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Sedangkan perpindahan vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke derajat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Yang keempat, bagaimana contoh lain mobilitas horizontal di lingkungan sekolah atau keluarga murid? Yang pertama, siswa yang pindah sekolah ke daerah lain tetapi tetap duduk di kelas yang sama. Yang kedua, orang tua murid yang pindah kerja dari satu kantor ke kantor lain dengan posisi yang sama. Nilai apa yang dapat murid pelajari dari sikap Pak Budi yang tetap bersemangat meskipun berpindah tempat kerja? Nilai yang bisa dipelajari antara lain semangat dan tanggung jawab dalam bekerja, kesetiaan terhadap profesi walaupun situasi berubah, ketekunan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, sikap tidak mudah menyerah dalam menghadapi perubahan hidup. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Ini yang horizontal. Ada? Jelas? Oke, silakan Lode. Nah, contohnya dia ini seorang guru dari sekolah A pindah ke sekolah B, tapi dia mengalami kenaikan gaji, itu masih bisa disebut mobilitas horizontal? Tidak, karena dia itu mengalami kenaikan. Kalau dia kenaikan itu berarti dia mengalami mobilitas vertikal. Tapi kehidupannya jadi meningkat kualitasnya seperti itu. Oke, Saka. Apa alasan Pak Budi pindah? Nah, alasan Pak Budi menurut kamu alasannya pindah. Karena dia mengalami pindahan domisili dari tempat kerja yang lain, dari tempat kerja swasta ke tempat kerja negeri. Oke. Ada lagi? Domisili ke tempat. Si Maro udah gini-gini dia. Ayo. Kalau lo ditanyakan, jangan malu.
Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti udah pas ya. Berarti udah paham semua ini tentang mobilitas sosial horizontal. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Udah siap itu, nah? Kelompok 1 dan 2 tadi kalau udah selesai nanti tempelkan aja di sini. Ya. Saya buka dengan pantun dan saya juga tutup dengan pantun. Pergi ke sawah menanam padi. Pulangnya bawa sikat bunga. Terima kasih teman-teman semua sudah dengarkan presentasi kami dengan gembira. Nampak dia kelompok jalan semua ya. Oh ini. Kita lihat lagi. Oke, silakan kelompok 4. Tanganku basah. Oke, kelompok 4 masih dengan studi kasus 1 ya, nah. Kembali ke studi kasus 1. Ayo, bingung. Pas kah, Jun? Selamat pagi teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Adi Gerber Persaribu. Perkenalkan, nama saya Kenaldi Gultom. Perkenalkan, nama saya Hamdi Ronaldo. Perkenalkan, nama saya Sadra Silakan. Perkenalkan, nama saya Takara. Perkenalkan, nama saya Kamala Azara Haraham. Studi kasus 1. Pak Andi dulunya bekerja sebagai sopir angkutan umum. Ia bertekad memperbaiki kehidupannya dengan menabung dan mengikuti pelajaran manajemen transportasi. Setelah beberapa tahun, Pak Andi berhasil membuka usaha travel sendiri dan kini memiliki beberapa karyawan. Pertanyaan 1. Jelaskan bentuk mobilitas sosial yang dialami Pak Andi. Mobilitas yang dialami Pak Andi adalah mobilitas vertikal naik atau social climbing karena terjadinya peningkatan sosial dan ekonominya menjadi meningkat. Kedua, faktor apa saja yang mendorong Pak Andi mengalami perubahan status sosial? Ada beberapa faktor. 1. Tekad dan bekerja keras. 2. Pelatihan pendidikan. 3. Hemat dan rajin menabung. 4. Kesempatan bekerja. Nomor 3. Bagaimana contoh lain mobilitas sosial naik di lingkungan sekitar murid? Seorang anggota OSIS biasa naik jabatan menjadi ketua OSIS. 2. Seorang guru honorer lulus dan menjadi PNS. Nilai-nilai apa yang dapat murid pelajari dari kisah Pak Andi? Bekerja keras dan pantang menyerah. 5. Bagaimana sikap murid terhadap orang yang berusaha memperbaiki kehidupannya melalui kerja keras? Jawabannya, menghargai dan memberinya dukungan. Teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, ini ada ini. Ayo, persilakan. Apakah ada nilai-nilai lain yang dapat murid pelajari dari kisah Pak Andi? Pantang menyerah tadi kan? Ada. Kerja keras sama pantang menyerah. Nilai Selain dari yang selain dari yang itu. Sabar ya, Nesa. Tetap hemat dan cermat serta selalu rajin menabung. Oke, puas? Puas. Oke, silakan Nesa. Bagaimana strategi Pak Andi dalam meningkatkan status sosialnya melalui pendidikan dan pelatihan? Nah, strategi apa? Bagaimana katanya? Dengan cara mengikuti pelatihan manajemen transportasi selama bertahun-tahun sehingga dia dapat menjadi pengusaha yang membuka usaha travel. Silakan ke apa? Nanti Grace Christy. Mengapa kerja keras dan tekad penting dalam mewujudkan perubahan sosial? Apa? Mengapa kerja keras dan tekad penting dalam mewujudkan perubahan Nah, sosial? kenapa kerja keras dan
karena jika seseorang selalu berada di zona nyamannya dan tidak ingin bekerja keras, maka dia akan tetap seperti itu saja dan atau bisa dibilang tetap Oke, ada lagi? Ada nomor? Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Oke. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Silakan kelompok Radit. Oke, ini studi kasus 2 sama dengan kelompok 2. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tetapi sebelum itu, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pergi ke desa naik taksi. Cakep. Beli soto pakai nasi. Cakep. Ayo perhatiannya ke sini, jangan mikirin dia yang gak pasti. Ini lagi yang kecilnya ya. Lanjut. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Cahaya Tilaukana. Perkenalkan nama saya Faridah Nurhaisana. Perkenalkan nama saya Mola Iraduman. Perkenalkan nama saya Salsabila Sakrani. Perkenalkan saya Septia Auren. Perkenalkan nama saya Zara Ibarahma. Kami dari kelompok 5 akan membahas studi kasus 2. Bu Rina adalah seorang manajer di sebuah perusahaan swasta. Namun, karena perusahaan mengalami kebangkrutan akibat krisis ekonomi, ia kehilangan pekerjaannya dan kini bekerja sebagai karyawan biasa di tempat lain. Pertanyaan nomor 1, jelaskan bentuk mobilitas sosial yang dialami Bu Rina. Mobilitas sosial vertikal menurun karena status pekerjaannya turun dari manajer menjadi karyawan biasa. Pertanyaan kedua, faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan status sosial pada Bu Rina? Jawabannya, krisis ekonomi yang membuat perusahaan tersebut bangkrut sehingga kehilangan jabatan sebagai manajer. Pertanyaan ketiga, apakah mobilitas sosial selalu bersifat positif? Jelaskan dengan alasan. Tidak, karena mobilitas sosial tidak selalu bersifat positif. Bisa meningkatkan status seseorang atau mobilitas naik, juga bisa menurunkan status sosial seperti yang dialami Bu Rina. Mobilitas Pertanyaan keempat, bagaimana sebaiknya masyarakat bersikap terhadap orang yang mengalami penurunan status sosial? Jawabannya, sikap masyarakat sebaiknya tetap menghormati, menghargai, dan tidak merendahkan orang yang mengalami penurunan status sosial. Soal yang nomor 5, apa makna penting yang bisa diambil dari murid dan kisah Bu Rina dalam menjaga keharmonisan sosial? Jawabannya, kita harus menghargai setiap orang tanpa memandang status sosialnya, tidak sombong ketika berada di posisi atas, dan menjaga keharmonisan sosial dalam saling mendukung dan membantu sesama dalam keadaan kesulitan. Oke, silakan. Lemparkan ke forum. Ada yang ingin bertanya? Apa yang seharusnya dilakukan Bu Rina agar tetap diterima di tempat kerja baru? Apa yang harus dilakukan? Kan biasanya kalau pindah ke tempat yang baru itu apa yang harus dilakukan? Supaya dia dihargai di tempat kerja yang barunya. Oke, ini akan selalu kalian apa ini nah? Alami kalau nanti suatu saat kalian bekerja. Ini sama analoginya begini. Kemarin kan kalian di SD kan? Kalian masuk ke SMP, tempat baru nggak ini? Nah, apa yang kalian lakukan di tempat baru ini? Mengajukan kemampuannya di tempat kerja lama ke tempat kerja baru agar dia bisa dihargai di tempat kerja baru. Gimana, Grace? Skillnya yang ditunjukkan katanya. Keterampilan. Oke, hai. Jawab, gimana?
Bisa diterima, Grace? Bisa. Ada lagi yang pertanyaan? Ada? 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 Aman? Oke. Kalau sudah aman semua, kasih aplaus dulu untuk kelompok 5. Sebelum kembali ke tempat berbagi, mencari berpantun sekali lagi. Untuk kemudian lagi diurus terus. Cakep. Tidak berbeda guru IPA. Cakep. Meskipun kelompok kami tidak lulus, apakah boleh kami dapat nilai A? Pikir-pikir dulu ya. Oke. Boleh, silakan. Kasih aplaus sekali lagi, Naku. Oke, presentasi kita sudah selesai. Nah, berarti nampak ya, setelah ice breaking, nah sudah mulai keluar pertanyaannya. Nah, biasanya kalian tidak seperti ini, ya. Artinya biasanya agak cerai, mungkin karena ada ibu guru di belakang ini, agak malu-malu ini. Saya jahit-jahit. Oke, untuk setiap perwakilan kelompok, tolong ditempelkanlah, ini adalah balik meletakkan di sini. Silakan. Hasil kerjanya tadi letak di sini biar nanti pada saat kalian kerja individu, ibu menilai. Jadi nanti biar langsung kelihatan apakah dapat nilai A atau tidak ya. Itu di atas ada. Oke, silakan. Udah nggak apa-apa. Oke. Nah, inilah hasil presentasi kalian tadi. Berarti Miss akan nilai pada saat kalian mengerjakan tugas individu. Nah, jadi lihat di grup WA kita, Miss juga sudah kirim tadi. Ada tugas individu. Nah, jadi tuliskan secara singkat dalam bentuk paragraf dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, jadi pikirkan satu contoh nyata perubahan kehidupan bisa dari diri sendiri, keluarga, atau orang di sekitar rumah atau sekolah. Nah, jadi ya kamu mengingat-ingat ini, atau bisa dari diri kita sendiri ya. Nah, siapa yang mengalami perubahan mobilitas? Kita. Nah, misalnya Opung. Bisa ya. Nah, perubahan apa yang terjadi dalam pekerjaan, pendidikan, atau status sosial? Lalu misalnya kamu datang sekolah ini karena beasiswa, itu kan bisa kan? Dari pendidikan bisa merubah mobilitas sosial. Kalau yang ketiga, termasuk jenis mobilitas sosial apa? Apakah dia vertikal naik, turun, atau horizontal? Lalu faktor apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Lalu yang terakhir, nilai atau pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari peristiwa tersebut? Jadi boleh pengalaman pribadi kamu, ya bisa aja kan? Karena keluarga begini. Nah, jadi saya ingin meningkatkan mobilitas melalui pendidikan, boleh? Jelas? Nah, jadi boleh dari keluarga, diri sendiri, atau tetangga, tanteng yang terserah. Nah, nanti latihannya kita kumpulkan. Jelas, Naku? Jelas, Bu. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, Grace? Di buku latihan. Apa, Naku? Iya, yang 3 aja. Nomor 3 langsung dijawab. Iya, langsung dijawab. Buat dalam satu paragraf. Nanti yang sudah selesai 2 atau 3 orang dibacakan itu di depan.
Dalam keluarga kami, kakek saya mengalami mobilitas sosial. Bercerita, kalau cerita, lebih bisa. Gimana? Apa? Boleh. Finish? Mikir. Mama nggak pernah cerita di rumah. Iya, kehidupan kita sendiri. Berarti ini kan yang paling dekat dengan kehidupan kita sendiri. Pasti kan ada kan motivasi kita lihat orang lain untuk bisa sukses, besar. Ya. Kadang-kadang kita bisa belajar dari pengalaman tetangga kita, bisa kan? Atau ada yang sebelumnya kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, yang dulunya dia susah, sekarang sudah sukses, ya bisa. Ya nggak harus sukses dia. Nah, kadang-kadang kan ada perubahan yang turun kan? Boleh. Ada yang bertanya? Lah, kamu prestasi kan bisa. Dulu kan kamu tidak itu kan? Misalnya tidak jadi si kebiasaan kan? Nah, sekarang karena ikut apa? Ikutnya tuh oleh publik. Kita bisa ceritakan. Nggak boleh. Enggak, satu aja. Ini pengalaman pribadimu. Boleh pribadi diri kita sendiri, tetangga boleh. Allah. Iya, satu aja. Jadi penjahit yang biasa jadi dari luar. Satu aja. Enggak, satu saja. Oke, itu bisa dijual loh. Iya. Bisa.
bisa ceritakan tentang diri kita. Itu kan sebuah pencapaian ya. Yang misalnya dulu saya tidak pintar ini, sekarang karena saya ikut bimbingan ini. Sayang, dimanfaatkan itu loh, pengalaman pribadi itu bisa disaringkan dengan teman-teman. Kenapa sih? Misalnya